إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia Allah yang tak terbatas, atas segala limpahan karunia dan nikmat Allah yang tak terhitung jumlahnya. Terutama kita bersyukur kepada Allah atas nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Karena dengan modal hidayah, siapapun di antara kita yang meninggal di atasnya maka akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa mari kita perbanyak, khususnya di hari Jumat yang penuh barokah ini, atas Nabi kita yang tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa khatib mengajak kepada khatib khususnya dan kepada jamaah pada umumnya, mari kita senantiasa berupaya, berusaha, berjuang untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan benar-benar disiplin melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dan secara totalitas meninggalkan semua perkara yang diharamkan dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Target dalam kehidupan kita di dunia ini untuk meraih keselamatan, terutama keselamatan di akhirat, adalah dengan senantiasa memperbaiki kualitas pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan senantiasa memperbagus kualitas penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan memperindah kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Mulk ayat yang kedua, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan, agar Dia Allah menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amal-amalnya. Dan Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala bukan banyaknya amal-amal kita. Allah tidak mengatakan ayyukum aktaru amala,
siapa di antara kalian yang paling banyak amalnya, tetapi Allah mentargetkan kepada kita ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kita yang terbaik amalnya. Yang dimaksud amal yang terbaik adalah akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan paling benar. Artinya yang paling murni niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling benar artinya yang paling mengikuti contoh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh ibadah yang kita lakukan didasari dengan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Artinya kita beribadah hanya karena Allah, murni lillahi ta'ala. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Itu artinya agar amal kita menjadi amal yang diterima oleh Allah, harus memiliki syarat yang kedua setelah ikhlas, yaitu al-mutaba'atu bima ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti contoh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang yang berilmu itu sangat berat untuk ikhlas, bagaimana yang tidak berilmu? Walaupun seseorang telah beribadah dengan mengikuti contoh Rasulullah SAW, belum tentu bisa ikhlas. Apalagi orang-orang yang tidak memiliki ilmu, tentu ikhlas lebih berat lagi. Maka dari dua syarat diterimanya ibadah, yaitu ikhlas dan mencontoh Rasulullah, maka ikhlas ini jauh lebih berat. Karena orang-orang yang sudah berilmu sekalipun, orang-orang yang sudah mencontoh cara ibadahnya Rasulullah sekalipun, belum tentu dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini adalah tujuan utama diciptakan kita untuk memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang ke-5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah kalian diperintah oleh Allah kecuali untuk mengikhlaskan ibadah, memurnikan ibadah kepadanya dan menjalankan agama yang lurus, menegakkan salat, menunaikan zakat. Itulah agama yang tegak dan lurus. Maka ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbaiki niat, memperbaiki hati, memperbaiki keikhlasan kita bukan perkara yang ringan, tapi juga tentu Allah sudah mengukur kemampuan kita. Sesuatu yang berat bukan berarti tidak bisa dilakukan. Maka untuk melihat bagaimana beratnya ikhlas dan memperbaiki hati ini, kami mengutip perkataan seorang ulama besar, yaitu Imam Sufyan Ats-Tsauri, di mana beliau salah satu ulama besar kita yang jadi buronan pemerintah saat itu. Bahkan 2 periode khalifah beliau jadi buronan dan meninggal pada saat diburu oleh pemerintah. Dan sebab beliau diburu atau menjadi buronan adalah karena beliau menolak jabatan menjadi hakim agung. Beliau tidak bersedia untuk menjadi pejabat tinggi pada pemerintahan Islam kala itu. Ini menunjukkan betapa beliau orang yang begitu ikhlas. Beliau menghindarkan diri dari urusan-urusan dunia yang menenggelamkan dan melalaikan beliau. Tapi beliau pernah menyatakan, ma'alajtu syai'an asyaddu alayya min niyati. Tidak ada perkara yang paling berat untuk aku perbaiki kecuali memperbaiki niatku. Tidak ada perkara yang paling berat bagiku kecuali meluruskan niat, menjadikan hati ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bila beliau ulama besar yang begitu cinta akhirat, beliau mengatakan bahwa ikhlas itu berat, mengatakan bahwa memperbaiki hati dan niat itu berat, maka tentu bagi kita juga lebih berat lagi. Maka ma'asyiral muslimin
muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita selalu rutin memonitoring dan memperhatikan keadaan hati dan niat kita selama ini. Karena bila kita teledor, bila kita ini lalai, syaitan akan terus mengintai dan memperdaya kita agar kita ini tidak ikhlas. Bisa jadi saat sebelum amal kita sudah menata niat kita agar amal kita ikhlas. Bisa jadi saat proses dilaksanakannya amal tersebut kita ikhlas. Tapi syaitan menjebak kita setelah amal itu selesai kita lakukan. Lalu hilanglah keikhlasan kita pamerkan, kita viralkan dengan tujuan agar orang-orang memuji dan menyanjung kita semuanya. Maka hilanglah nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang yang beramal dengan tendensi dan motif serta modus dunia. Dan Allah berjanji siapapun yang meniatkan dari amal ibadahnya adalah dunia dan seisinya, maka Allah tidak akan merugikan mereka di dunia ini. Allah akan penuhi apa yang menjadi target dia. Allah menyatakan, "Wa man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum biha la yubkhasun." Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya dari amal-amal ibadahnya, maka kami sempurnakan balasan itu di dunia ini. Apa yang dia inginkan dari ibadahnya, aku berikan, aku penuhi di dunia ini, tidak akan dirugikan sedikit pun. Jika ada orang yang beribadah, beramal soleh, niatnya dapatkan harta, Allah berikan sepenuhnya, tidak akan dirugikan sepeser pun. Jika ada di dunia ini orang-orang yang beramal dan beribadah niatnya untuk mendapatkan popularitas, Allah berikan popularitas itu. Jika ada di antara manusia yang beramal dengan amal-amal soleh, niatnya mendapatkan kedudukan, jabatan, penghormatan dari manusia, Allah berikan semuanya itu di dunia sepenuhnya, tidak dirugikan sedikit pun. Akan tetapi di akhirat dia tidak mendapatkan apapun kecuali api neraka, wal iyadzu billah. Maka ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita terus-menerus mengawasi, memantau, memonitoring hati kita, luruskan terus niat kita bagaimana caranya supaya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berubah dari awal sebelum proses amal, saat proses amal dan setelahnya kita jaga keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana cara mendeteksi apakah diri kita ini termasuk orang-orang yang ikhlas atau tidak? Maka ada 3 tanda orang-orang yang ikhlas yang dijelaskan oleh para ulama. Awalan, yang pertama, an yastawiya amaluka bisirri wa alaniyah. Tanda kalau kita beramal itu dengan ikhlas, yang pertama, amalan kita sama saat kita sendirian maupun di hadapan orang yang banyak. Ketika kita sendirian berdua dengan Allah Subhanahu wa taala dan di saat disaksikan oleh banyak manusia, amal kita tidak berubah. Kita tidak semangat ketika dilihat orang banyak dan kita loyo saat sendirian. Kita tidak perbagus amal kita di saat orang banyak, sementara saat sendirian rusak amal kita. Orang yang ikhlas, amalnya stabil. Apakah dia sedang sendirian ataupun dilihat orang banyak, maka tidak berubah dari amalnya. Tidak bertambah amalnya karena dilihat banyak orang, dan tidak berkurang saat dia sendirian dan tidak ada yang menyaksikan amal-amalnya. Maka bila kita beramal soleh selama ini tidak ada bedanya antara saat sendirian dan saat disaksikan orang banyak, maka kita memenuhi kriteria atau tanda yang pertama sebagai orang yang ikhlas. Wa alamatu tsaniyah, dan tanda yang kedua, an yastawiya indaka al-madah wal dham. Diri yang kedua adalah ketika kita beramal sama saja ketika dipuji oleh orang ataupun dicaci maki oleh orang. Kita beramal, banyak pujian datang,
banyak acungan jempol datang, emotikon jempol terhadap amal-amal kita, tapi kita tidak melambung, biasa-biasa saja. Dan ketika ada kritikan keras atau bahkan cacian, hinaan dengan perbuatan kita, juga tidak membuat kita jatuh. Tidak melambung saat dipuji dan tidak jatuh saat dicela dan dicaci. Itu adalah ciri yang kedua dari orang-orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, wa alamatus tsalitsah. Tanda ciri seseorang itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Alla tatlubu ala amalika syuhudan illallah. Dia tidak pernah mencari kesaksian dari siapapun kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak membutuhkan apresiasi siapapun kecuali apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak meminta aplaus dari siapapun kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah meminta ucapan terima kasih kepada siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan kepada dirinya, kafa billahi syahida wa kafa billahi hasiba. Cukup Allah yang menyaksikan ini dan cukup Allah yang menghitung dan menghisabnya. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika tiga tanda ini ada dalam diri kita, maka alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang ikhlas dalam ibadah kepada Allah. Yaitu yang pertama, amalnya sama di saat sendirian maupun disaksikan orang banyak. Yang kedua, amalnya sama ketika dipuji ataupun dicela. Dan yang ketiga, tidak pernah mencari apresiasi, kesaksian, ucapan terima kasih dari siapapun kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin kal mubtadi'ati wal musyrikin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan cepat-cepat merasa bangga dengan banyaknya amal-amal kita. Jangan cepat-cepat merasa cukup dengan banyaknya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa bangga pula ketika kita melihat betapa besarnya ibadah dan pengorbanan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena semua itu ditentukan dari hati, dari niat kita. Bagaimana niat kita, apakah lurus, apakah murni karena Allah atau karena urusan-urusan selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup di khutbah yang kedua, saya mengutip perkataan seorang ulama besar, yaitu Fudail bin Iyad rahimahullah. Beliau mengatakan, rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyah. Bisa jadi dan sangat mungkin amalan-amalan yang kecil menjadi besar karena bagusnya niat. Wa rubba amalin kabirin tusaddiruhun niyah. Dan boleh jadi amalan-amalan yang terlihat besar dan begitu banyak menjadi kecil, bahkan nol di sisi Allah gara-gara rusaknya niat. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita senantiasa mawas diri, selalu memperhatikan kondisi hati kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan kita semuanya sebagai hamba-hambanya yang mukhlisi, yang lurus dan murni ketaatannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.